Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat iman dan Islam kita serta nikmat kesehatan, kita masih diberi kesempatan berkumpul di masjid yang memiliki nilai historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yaitu dalam rangka menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah yang amat sempurna kepada seluruh umat manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya dan selalu berpegang teguh kepada sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama dari khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan tafakur ini, kita juga perlu merenungkan 5 pertanyaan yang telah dikemukakan oleh salah satu ahli filsuf ternama dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tus Asy-Syafi'i, yang lahir di Tus pada tahun 1054 Masehi atau 490 Hijriah dan meninggal di Tus pada tahun 1111 Masehi atau 505 Hijriah dalam usia 53 tahun. Adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Diceritakan di dalam sejarah kehidupan beliau, Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Karena itu ia diberi gelar Hujjatul Islam karena kemampuannya. Beliau juga sangat dihormati di dunia Islam di Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam pada masa itu. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan karena ia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Ia dikenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil beliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lainnya. Ia sangat kuat beribadah, wara, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan, dan selalu mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu beliau bertanya, "Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Murid pertama menjawab, "Orang tua." Yang kedua menjawab, "Guru." Lantas yang lainnya menjawab, "Teman." Dan yang lainnya menjawab, "Kaum kerabat." Namun Imam Al-Ghazali kemudian menjawab,
semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Sebab itu janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya akan dipenuhi pahala kamu di hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menang. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian Imam Al-Ghazali kembali bertanya, apakah yang paling jauh dari kita di dunia ini? Kemudian murid pertama menjawab, negeri Cina. Yang kedua menjawab, bulan. Yang lain menjawab, matahari. Lantas yang lain lagi menjawab, bintang-bintang. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, semua jawaban itu benar, tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Jadi bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak akan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Lagi-lagi Imam Al-Ghazali kemudian bertanya, apa yang paling besar di dunia ini? Murid pertama menjawab, gunung. Yang kedua menjawab, matahari. Lantas yang ketiga menjawab, bumi. Kemudian Imam Ghazali menjawab, semua jawaban itu benar, tapi yang paling besar sekali di dunia ini adalah hawa nafsu. Maka kita harus hati-hati dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami telah sediakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak mau memahami dengannya. Mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak melihat dengannya. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan pertanyaannya, apa yang paling berat di dunia ini? Murid pertama menjawab baja, yang kedua menjawab besi, yang ketiga gajah. Kemudian Imam Ghazali menjawab, semua itu benar, tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yuhmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semua enggan memikulnya, dan mereka merasa berat daripadanya, dan manusia memikulnya. Sesungguhnya adalah dia zalim lagi bodoh. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta mereka menjadi khalifah, pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak manusia masuk ke neraka karena gagal memegang amanah. Imam Ghazali kemudian bertanya kembali, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid pertama menjawab kapas, yang kedua menjawab angin,
ketiga menjawab debu, dan yang lainnya menjawab dedaunan. Lantas Imam Ghazali kemudian memberi penjelasan. Semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan kita atau urusan dunia, kita tinggalkan sholat. Kemudian pada pertanyaan kelima, Imam Al-Ghazali kemudian memberikan pertanyaan lebih lanjut. Apa yang paling tajam sekali di dunia ini? Murid-murid dengan serentak menjawab, pedang. Lalu Imam Ghazali kemudian memberikan penjelasan. Itu benar, tapi yang paling tajam sekali di dunia ini adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudara sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini khatib ingin mengajak diri pribadi dan para hadirin untuk selalu melakukan introspeksi dan retrospeksi dengan selalu mengingat 5 pertanyaan dari Imam Al-Ghazali tadi, dalam rangka mempertebal rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita berdoa bersama agar kita selalu diberi petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini, serta dijauhkan dari segala macam bencana dan musibah, resesi ekonomi dan penyakit menular. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wattaqu yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi tajidakum was'aluhu min fadlihi yu'tikum yaj'al lakum min amrikum makhraja. Wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.